Kategorial Sekolah Minggu. Anak-anak bagaikan selembar kertas putih yang siap diwarnai dengan berbagai warna kehidupan dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, jumpa hari ini di akhir pekan Sabtu 29 Oktober 2022 di dalam kondisi sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah juga penuh sukacita hari ini dan tetap di dalam naungan kasih Tuhan. Kita akan disapa oleh firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam 2 Tawarik 18 ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan ku katakan. Demikian firman Tuhan. Suara terbanyak adalah kebenaran. Itu prinsip demokrasi. Namun apakah suara terbanyak itu selalu merupakan kebenaran? Tentu butuh kehati-hatian untuk merenungkannya sebelum bertindak. Dalam nas ini, Raja Ahab dan Raja Yosafat bersekutu untuk memerangi Ramot Gilead. Sebelum bertindak, Raja memang memanggil para nabi untuk mendukung rencana Ahab. Namun ada seorang nabi bernama Mika mengatakan bahwa hal itu adalah malapetaka bagi raja dan bangsa. Mendengar perkataan nabi itu, Raja Ahab marah dan menangkap serta memenjarakan Nabi Mika. Raja Ahab dan Yosafat pun maju memerangi Ramot Gilead, dan di medan tempur Raja Ahab kena panah kemudian mati, namun Raja Yosafat selamat. Saudara-saudari, ambisi Raja Ahab membuat mata hatinya tidak terang melihat dan mendengarkan firman Tuhan, berujung pada malapetaka. Keinginan hatinya dipaksakan untuk direstui oleh Tuhan. Kira-kira seperti itu boleh dikatakan. Demikianlah hidup kita sehari-hari, antara keinginan dan kehendak Tuhan. Manusia terkadang memaksakan bahwa keinginannya seolah-olah adalah kehendak Tuhan. Adalah lebih tepat agar setiap orang lebih dahulu memohon petunjuk dari Tuhan dalam setiap rencananya. Kemudian jangan memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan petunjuk yang ada, sekalipun itu adalah suara terbanyak. Kehendak Tuhan harus menjadi pertimbangan utama dalam hidup. Bahkan sekalipun bertentangan dengan akal logika kita, hendaknya kita tetap tunduk. Karena keputusan yang beresiko besar menuntut keyakinan sebelum bertindak. Mohon petunjuk Tuhan dengan berdoa ataupun mencari nasihat dari orang yang kita tuakan menjadi cara yang paling umum untuk mendapatkan saran sebagai alat pertimbangan. Namun pada akhirnya kita harus memutuskan apakah tunduk kepada kehendak Tuhan atau tetap bersikeras dengan keinginan atau rencana sendiri. Saudara-saudari, sebagaimana Mika yang mengatakan apa yang dikatakan Tuhan, demikianlah hendaknya orang percaya berkata kebenaran dalam setiap rencana yang sedang dibuat. Jangan katakan apa yang menyenangkan hatinya, tetapi katakanlah kebenaran yang sesungguhnya. Sebab lebih baik pahit di awal daripada menyesal kemudian. Maka saudara-saudari, tetaplah hidup menurut petunjuk Tuhan. Selamat berakhir pekan. Amin. Ya Allah Bapa, kami hidup haruslah seturut dengan kehendak-Mu, sebab jalan-Mu adalah kebenaran. Di saat keinginan hati banyak, bahkan tergoda oleh nafsu duniawi ini, biarlah kehendak Tuhan menjadi hal yang utama, senantiasa menjadi pertimbangan di dalam hidup kami.
sebab kami tahu bahwa apa yang Engkau rancang bagi kami adalah suatu kebenaran dan juga adalah kebaikan. Hari ini di dalam sukacita, biarlah kami menjalani hari-hari kami di dalam tuntunan Tuhan, sehingga tidak seorang pun dari antara kami tersesat atau menghadapi malapetaka, tapi justru biarlah kami bersorak-sorai karena hidup di jalan-Mu. Hari ini biarlah kami juga bersukacita atas segala anugerah yang Tuhan limpahkan, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan sahabat, dan juga bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami menikmati hari ini di dalam sukacita karena anugerah-Mu. Dan ampunilah setiap dosa dan kekurangan kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat beraktivitas hari ini di akhir pekan. Dan bagi seluruh jemaat HKBP Keramat Jati, jangan lupa besok tanggal 30 Oktober 2022 adalah pesta hari ulang tahun dan juga pesta Gotilon. Tetap semangat dan persiapkanlah hati dan pikiran untuk bersyukur kepada Tuhan. Shalom. Masuk hamiro Tuhan, selalu seonda memi. Sayang pehon tanganmi Tuhan, pehon Tuhan kokomi. Ikut video dan maaf Tuhan, sifat Tuhan hadame. Beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini jadikan aku pembawa damai dari-Mu. Sama